Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu di Bait Allah yang kudus untuk memperingati kematian Tuhan Yesus sebagai bukti kasih Allah yang besar bagi kita manusia berdosa. Lihatlah penghulu iman kita yang mengalami penderitaan, diejek dan dihina karena dosa dan pelanggaran kita. Kitalah seharusnya yang terkutuk karena pelanggaran kita, tetapi semua kutuk tersebut telah dipikul Tuhan Yesus, Anak Allah, Maha Pengasih di atas kayu salib. Kiranya melalui peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, kita sungguh-sungguh menyadari karena darah Tuhan Yesus kita bebas dari murka Tuhan dan kita hidup semakin lebih baik dan tidak jatuh lagi ke dalam dosa.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Tinggi dari ibadah tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus, kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan dunia, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Setia dan kudus, itu
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Ya Tuhan, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Kasihanilah kami, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami sering mendukakan Engkau dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu memohon keampunan dosa.
Epistel untuk ibadah hari peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis di Mazmur 22 ayat 18 sampai 25. Kita akan baca secara responsorial. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Yesus tolong aku diingatkan dosaku dan rahmat-Mu saat aku dalam kegelapan. Kau lapang hatiku sudah sejak lama kau mencari aku yang sesat agar tak mati. Kau korbankan dirimu membelaskan jiwaku. Kepadamu Tuhan ku serahkan seluruhnya hidupku. Katakanlah amin dan ukirlah namamu di hatiku. Kehendakmu lah ku utamakan dalam apapun yang kau kerjakan. Itu janji tekadku kepadamu Tuhanku. Salib di Golgota, kasih Allah kepada manusia berdosa. Disalibkan adalah hukuman yang dipersiapkan pemerintah Romawi bagi seorang penjahat kelas kakap. Itu sebabnya Pilatus memberikan kepada orang banyak pilihan membebaskan Yesus atau Barabas, penjahat kelas kakap pada waktu itu. Pilatus berpikir orang banyak tidak mungkin memilih Barabas. Namun kegelapan menutupi mata dan hati orang banyak. Mereka tidak melihat bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah anak Allah, juru selamat dunia ini. Sehingga mereka memilih Barabas, penjahat kelas kakap, asalkan Yesus yang maha pengasih, yang begitu mereka benci, disalibkan. Benar, di pundak Yesus diletakkan salib. Dia memikul salib yang seharusnya kitalah yang memikulnya. Salib itu telah berdiri di Golgota.
tangan Yesus yang senantiasa memberi berkat, dan kaki Yesus yang tidak pernah letih berjalan untuk memberitakan berita sukacita, berita keselamatan telah dibakukan. Salib di Golgota, bukti kasih Allah kepada manusia berdosa. Salib yang kudus bagi kita orang-orang yang percaya yang akan diselamatkannya. Janganlah kita malu mempercayainya. Kayu salib yang kudus adalah perlindunganku menghadapi dosaku saat putus harapku dalam pergumulanku. Darah menetes dari tangan dan kaki Yesus yang telah dipaku di salib. Demikian juga dari kepalanya. Darah yang kudus yang membebaskan dunia ini dari kuasa dosa dan kematian. Darah yang membasuh kita dari dosa-dosa. Yesus tergantung di salib, tidak diterima dunia dan langit. Dia sendiri meregang maut, derita, dan sakit. Tidak ada yang besertanya, semuanya telah meninggalkannya. Oh Tuhan Yesus, Anak Allah, kami manusia berdosa inilah yang seharusnya menerima derita dan siksa yang Engkau alami. Namun karena kasih-Mu kepada kami, Engkau memikul semua derita dan sakit. Salib Yesus, salib yang kudus, bukti kasih Allah bagi kita manusia berdosa. Walau banyak amalku dan menangis terseduh, walau aku bertekun tak menghapus dosaku, hanya kemurahan-Mu yang menolong hamba-Mu. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan, sebab pemberitahuan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitahuan itu adalah kekuatan Allah. Salib Tuhan Yesus di Golgota, bukti kasih Allah, sumber kedamaian dan keselamatan bagi umat manusia. Hiduplah setia kepadanya, baik di dalam suka maupun di dalam derita. Amin. Sungguh jelas terlihat tiap waktu cahaya kasih
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita beribadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Setelah itu nanti kita akan dilayankan perjamuan kudus. Dan kemudian nanti jam 2 siang ada juga ibadah Ulaun Nahom, di mana kita akan diajak untuk mengikuti saat-saat terakhir kematian Tuhan Yesus. Dan kemudian yang kedua untuk hari Minggu nanti, tanggal 9 April 2023, gereja kita melayankan 4 kali ibadah. Yang pertama buah-buah ijuk, itu jam 5 pagi. Buah-buah ijuk jam 5 pagi. Kemudian dilanjutkan ibadah sekolah minggu gabungan jam 8 pagi. Yang ketiga, ibadah Paskah berbahasa Batak dilaksanakan jam 10. Sekali lagi, ibadah bahasa Batak jam 10, bukan jam 11 seperti biasanya. Mohon diperhatikan. Kemudian ibadah Paskah di sore hari berbahasa Indonesia dilaksanakan jam 16.30 sore. Demikian pengumuman buat kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Lihatlah di bukit ada salib Tuhan, bergelumur darah dan berluh. Yesus disalibkan untuk kesembuhan duka dan derita hatimu. Aku sungguh cinta salibnya, salib Tuhanku di Golgota. Ku dekatkan diri padanya, sampai nanti aku di surga. Salibnya ditolak, dikecam, dihina, bagi diriku ajaib mulia. Walau banyak dosa ditebus olehnya, dengan tercurahnya darahnya. Aku sungguh cinta salibnya, salib Tuhanku di Golgota. Ku dekatkan diri padanya, sampai nanti aku di surga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus, yaitu dari kitab Ibrani, pasal yang kelima, mulai dari ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini adalah hari yang sangat bersejarah. Jumat Agung adalah hari yang sangat istimewa yang menentukan arah perjalanan dunia ini. Itu harus kita mengerti tentang sejarah Jumat Agung. Jumat Agung ini menentukan arah perjalanan dunia ini, baik di bidang ekonomi, sosial politik, dan segala yang ada di muka bumi ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, peristiwa Jumat Agung adalah suatu skandal pengadilan yang tidak pernah adil. Sekali lagi, ini adalah skandal pengadilan yang tidak pernah adil. Pengadilan tanpa keadilan, di mana seorang yang benar, yang tidak mengenal dosa, sekalipun dia hidup di tengah-tengah berbagai dosa, dia harus dijatuhi hukuman yang sangat berat, yaitu penyaliban. Dalam satu perenungan tadi dalam ibadah telah dikatakan bahwa salib itu adalah hukuman bagi penjahat kelas kakap. Tapi Yesus yang tidak pernah melakukan yang jahat, bahkan yang selalu memberikan yang terbaik, bahkan yang selalu memberkati dan menyembuhkan, dia harus diadili. Dan kayu salib menjadi alamat terakhir kematiannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, penulis surah Ibrani melihat bahwa peristiwa penyaliban itu adalah sesuatu yang sangat salah. Karena Yesus sebagai manusia, dia benar-benar hidup sebagai manusia dan tidak pernah hidup di dalam dosa. Coba saudara bayangkan apa yang terjadi diawali dari Getsemani. Getsemani, Yesus disebut sebagai manusia sempurna dalam kitab ini. Di Getsemani dia berdoa, "Ya Bapakku, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Namun bukan kehendakmu, kehendakku, kehendakmu jadilah." Itu adalah jeritan seorang manusia. Yesus mengalami seperti yang kita alami. Itu yang mau dikatakan oleh surat Ibrani ini. Yesus adalah manusia sempurna. Dengan indera kemanusiaan yang sesungguhnya dia pernah mengalami sakit penyakit. Dia pernah sedih. Dia memiliki keinginan untuk memohon penyelamatan. Tapi tidak sesuai dengan rencana dunia ini. Rencana Allah harus dijadikan. Itu makanya Niniwen pernah mengatakan dalam bukunya,
yang terluka yang menyembuhkan. Yesus yang terluka, Dia yang menyembuhkan kita. Yesus yang terluka, coba saudara bayangkan, semua kalimat-kalimat perkataan Yesus dari kayu salib, semua itu memberikan kesembuhan bagi kita. Dia yang terluka, Dia yang dicambuk, Dia memberikan kesembuhan bagi kita. Terlebih, kesembuhan dari dosa. Dari 7 perkataan Yesus, semuanya itu memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Maka peristiwa salib itu menurut kitab Ibrani ini adalah bukti nyata kesetiaan Yesus terhadap panggilannya di tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui Paskah ini kita diajak untuk melihat jauh ke depan tentang peristiwa salib Yesus. Sekalipun Yesus hidup di dalam penuh penderitaan, cacian, bahkan seluruh bentuk dosa telah ditimpakan kepada Dia, tapi Dia tetap hidup di dalam kebenaran. Maka kita juga harus diajak demikian, meneladani Yesus. Meneladani Yesus dalam kehidupan ini. Jika saudara ingin mengubah dunia, sebagaimana Yesus lakukan, saya katakan tadi mengawali khotbah ini, peristiwa ini adalah peristiwa merubah dunia ini. Maka pernah dikatakan oleh Adrian William, jika saudara ingin mengubah dunia, saudara harus menjadi yang terbaik di waktu paling kelam. Sekali lagi, jika saudara ingin merubah dunia, maka saudara harus menjadi yang terbaik di waktu yang paling kelam. Merubah dunia. Itu makanya dikatakan pada nas ini pada ayat yang ke-10, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Yesus yang telah merubah dunia ini, Dia menjadi imam besar. Jika para imam sebelumnya melakukan ibadah-ibadah ritual, dia mempersembahkan korban persembahan penghapusan dosa untuk pribadinya, maka selanjutnya untuk jemaat yang berkumpul, Yesus melebihi hal yang demikian. Dia mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan pengampunan dosa sekalipun Dia tidak mengenal dosa. Dia mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan sekalipun Ia tidak mengenal dosa. Maka jika saudara ingin merubah dunia ini, jangan sekali-kali saudara hidup di dalam berbaur dengan dunia-dunia kegelapan ini. Tapi saudara harus mampu tetap berdiri tegak sehingga terjadi perubahan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus telah merubah dunia ini. Segala tatanan sosial telah dirubah. Maka melalui ini, jika dikatakan Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi, mari mata kita tertuju kepada Kristus yang tersalib, agar kita meneladani Yesus Sang Juru Selamat. Saudaraku, sudah menjadi suatu tradisi di gereja HKBP, setiap terjadinya ibadah Jumat Agung atau hari kematian, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ada pengalaman saya selama di Bandung ini melayankan perjamuan kudus. Ini harus kita perbaiki. Apa artinya roti dan anggur itu? Ingatlah saudaraku, roti itu menjadi tubuh Kristus selama Dia kita makan di dalam firman Tuhan. Anggur itu menjadi darah Kristus selama itu kita minum di dalam firman Tuhan. Jadi mau saya katakan demikian, ketika pendeta mengatakan makanlah makan, minumlah minum. Jangan amin katanya di sana baru kau makan. Ingatlah, setelah amin kau makan itu tetap roti. Setelah amin kau minum itu tetap anggur, tidak akan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu menjadi tubuh Kristus kau makan ketika disampaikan berdasarkan firman Tuhan. Maka itu akan menjadi
tubuh Kristus. Itu akan menjadi darah Kristus ketika saudara minum itu di dalam firman Tuhan. Kalau tidak, sama tidak ada ubahnya seperti yang kita makan setiap hari. Itu artinya perjamuan kudus di HKBP. Melalui roti itu, kita makan tubuh Kristus di dalam firman Tuhan. Melalui anggur itu, kita minum darah Kristus di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, harus di dalam firman Tuhan. Selama ini saya lihat tidak. Sudah 4 kali saya lakukan perjamuan. Ada orang makanlah terus dipegang. Amin katanya baru dimakan. Ingat, udah amin. Itu tidak kau makan dalam firman Tuhan. Harus dimakan di dalam firman Tuhan. Maka itu menjadi berubah perantara sebagai tubuh dan darah Kristus. Itu artinya perjamuan kudus di gereja kita HKBP. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi. Arahkanlah pikiranmu, arahkanlah seluruh hidupmu kepada Yesus sebagai pokok anggur. Jika saudara ingin merubah dunia, teladanilah Yesus yang selalu membuat yang terindah, menciptakan yang terindah, sekalipun telah pajal di dalam salib Golgota. Selamat mengikuti ibadah Jumat Agung. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami puji nama-Mu karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi dunia ini, bagi kami yang senantiasa mengamini keselamatan dari Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami untuk menghadapi dunia yang semakin berubah ini. Maka kami harus mampu menciptakan berbuat yang terbaik di dalam dunia yang kelam ini. Meneladani Yesus Kristus yang setia, sebagaimana yang Dia kerjakan, demikianlah kami setia di dalam kebenaran dan firman-Mu. Berkati kami Tuhan sehingga peristiwa Golgota senantiasa terpatri di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami meneladani Yesus Kristus, sekalipun Dia menghadapi berbagai tantangan, penderitaan, cobaan, tetapi tetap setia di dalam pelayanannya. Maka demikian juga kami dalam hidup ini akan senantiasa setia kepada Yesus Kristus sebagai pokok keselamatan kami yang abadi. Hari ini Bapa dalam Yesus Kristus, gereja-Mu mengadakan perjamuan kudus. Kami akan menerima keampunan keselamatan dari dosa. Kami akan makan roti melalui tubuh Kristus. Demikian juga kami akan minum anggur melalui darah Kristus. Biarlah melalui peristiwa ini kami diselamatkan dan iman percaya kami terhadap Kristus Yesus semakin bertumbuh sehingga kami tidak melakukan berbuat dosa lagi, tapi kami benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Terimalah doa dan permohonan kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik. Kita puji Tuhan. Yesus aku berteduh
Bapak, Ibu, Saudara, kita memasuki perjamuan kudus. Kita persiapkan hati dan iman kita menerima perjamuan kudus yang ditetapkan oleh Yesus kepada kita. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaklah jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetaplah hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, malah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukuman Allah? Jika demikian, jawablah ya. Yang kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan iya. Yang ketiga, apakah engkau mengaku bahwa Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Yang keempat, apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian,
Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekaranglah marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa, kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus, anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu, kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu berdasarkan firman Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari nomor 153 ayat yang pertama. Dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu pada malam tak kala Yesus diserahkan. Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti itu menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah Dia mengambil cawan itu sesudah makan lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang marilah semuanya telah tersedia, lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Mari dimahita Roma 7 luwelu halak. 88 orang kita sambil bernyanyi. Kita puji Tuhan. Hanya oleh darah Yesus
Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Bisa ya, Bapak? Iya. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan menumbuhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara Tuhan Yesus Kristus dan meneguhkan berkata, imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau Tuhan Yesus Kristus menerima berkata, ambillah hidup dan yang makanlah. kekal. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk Amin. menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Tuhan Jemaat Yesus Kristus nomor berkata, 35. ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Pulanglah Tuhan Yesus dengan Kristus sejahtera. berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya. Tuhan Yesus agar Kristus engkau menerima berkata, hidup yang kekal. ambillah Amin. dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk Tuhan menebus Yesus engkau. Kristus berkata, Itulah yang memelihara ambillah dan meneguhkan imanmu kepadanya, dan agar minumlah. engkau menerima hidup yang kekal. Amin. inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan Tuhan imanmu Yesus Kristus kepadanya, berkata, agar ambillah engkau dan menerima makanlah. hidup Inilah yang tubuhku yang kekal. diserahkan untuk menebus engkau. Amin. Pulanglah Itulah yang dengan memelihara sejahtera. dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Diberi anugerah Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Tuhan Yesus Kristus Inilah berkata, darahku ambillah dan yang makanlah. ditumpahkan Inilah tubuhku yang menjadi diserahkan keampunan dosamu. untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara Itulah yang memelihara
dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus Amin. berkata, Pulanglah dengan ambillah sejahtera. dan makan. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau Tuhan menerima Yesus Kristus berkata, hidup yang kekal. ambillah dan Amin. makanlah. Pulanglah dengan sejahtera. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan Tuhan Yesus imanmu Kristus kepadanya, berkata, agar ambillah engkau menerima dan makanlah. hidup yang Inilah kekal. tubuhku yang diserahkan Amin. untuk Pulanglah menebus dengan engkau. sejahtera. Itulah yang memelihara dan meneguhkan Tuhan imanmu Yesus kepadanya, Kristus agar berkata, engkau menerima hidup ambillah yang kekal. Amin. dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar Tuhan Yesus engkau Kristus berkata, menerima hidup yang ambillah kekal. dan makanlah. Amin. Inilah tubuhku Pulanglah yang dengan diserahkan sejahtera. untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara Tuhan Yesus Kristus berkata, dan meneguhkan imanmu ambillah kepadanya, dan makanlah. agar engkau menerima Inilah tubuhku yang hidup diserahkan yang kekal. untuk menebus engkau. Itulah memelihara Amin. dan Pulanglah meneguhkan dengan imanmu sejahtera. kepadanya, agar engkau menerima hidup yang Tuhan kekal. Yesus Kristus berkata, Amin. ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Tuhan Amin. Yesus Kristus Pulanglah berkata, dengan ambillah sejahtera. dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan Tuhan dosamu. Yesus Kristus berkata, Itulah yang memelihara ambillah dan makanlah. meneguhkan imanmu Inilah kepadanya, tubuhku yang diserahkan agar engkau menerima menebus hidup engkau. yang kekal. Itulah yang Amin. memelihara dan Pulanglah meneguhkan imanmu dengan kepadanya, sejahtera. agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu Tuhan kepadanya, Yesus Kristus berkata, agar engkau menerima ambillah hidup dan yang makanlah. kekal. Inilah tubuhku yang diserahkan Amin. untuk Pulanglah menebus engkau. dengan sejahtera. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu Tuhan kepadanya, Yesus Kristus berkata, agar engkau menerima hidup ambillah yang kekal. dan makanlah. Amin. Inilah tubuhku yang Pulanglah diserahkan dengan untuk sejahtera. menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah
dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu Kita kepadanya, bernyanyi agar sambil engkau bernyanyi menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus Amin. Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Tuhan Yesus Itulah Kristus yang berkata, memelihara ambillah dan meneguhkan dan imanmu makanlah, kepadanya, agar inilah engkau tubuhku yang menerima diserahkan hidup untuk yang menebus kekal. engkau. Itulah yang memelihara Amin. dan membuatkan saudara Pulanglah dengan sejahtera. meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima Tuhan Yesus Kristus hidup yang berkata, kekal. ambillah Amin. dan makanlah, Pulanglah inilah tubuhku yang dengan diserahkan sejahtera. untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan membuatkan saudara untuk meneguhkan imanmu kepada Tuhan agar Yesus engkau menerima Kristus hidup berkata, yang kekal. ambillah Amin. dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang Tuhan memelihara Yesus Kristus berkata, dan meneguhkan ambillah imanmu kepadanya, dan makanlah, agar engkau inilah menerima tubuhku yang diserahkan hidup untuk menebus yang engkau. kekal. Itulah yang memelihara Amin. dan meneguhkan Pulanglah imanmu dengan kepadanya, sejahtera. agar engkau menerima hidup Tuhan yang kekal. Yesus Kristus Amin. berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima Tuhan hidup Yesus yang Kristus kekal. berkata, Amin. ambillah Pulanglah dan dengan makanlah, sejahtera. inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, Tuhan agar engkau Yesus menerima Kristus hidup berkata, yang kekal. Amin. ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Tuhan Itulah Yesus yang Kristus memelihara berkata, dan membuatkan ambillah imanmu kepadanya, agar engkau dan menerima hidup minumlah. yang kekal. Amin. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima hidup yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Iya, menit rusak pula teh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat yang pertama, kami undang jemaat untuk berdiri.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darah-Nya. Jemaat yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar berita sukacita yang memberitakan kepada kita bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah karena dosa dan pelanggaran kita, dosa-dosa dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam penebusan Tuhan Yesus, sehingga kita tidak jatuh kembali ke dalam dosa, tetapi kita tetap setia kepadanya dengan berpegang dan berdiri teguh di atas dasar yang benar dan firman Tuhan, walaupun kita harus menghadapi berbagai pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita menjadikan firman Tuhan dasar hidup kita selama-lamanya. Sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa menghidupi penebusan itu dengan takut dan gentar, dengan mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, dengan mengasihi Tuhan dan dengan mengasihi sesama manusia. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua
Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai, karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesat, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah, yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu, dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan bersatulah dengan Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan sejahtera dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.